Puji dan syukur yang utama dan yang paling utama adalah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya. Alhamdulillah kita semuanya, ibu semuanya yang hadir di masjid yang mulia ini diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga bisa hadir di masjid ini, dan juga tentunya atas hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita ditemukan dalam suasana yang sangat-sangat membahagiakan, walaupun kondisi untuk hujan, tapi saya apresiasi kepada dan ibu semuanya untuk masih tetap istiqomah ajak kontinu untuk mengikuti nasihat ini yang dilaksanakan di masjid ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan saudara beliau, dan semoga kita semuanya tergolong umatnya, umat yang dilalui sesudah akhir nanti dan mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati ibu-ibu pengurus, penasihat dan ibu jamaah yang berbahagia, pada sore ini kita bersempatan kita melihatkan diri kita untuk hadir di sini. Yang pertama kita niati kita hadir di masjid mulia ini karena beraktivitas kita itu saja diem karena Allah Ta'ala pada waktu terbaik, karena di sini tergolong masjid. Dalam masjid itu kita boleh kita di masjid. Saya belum pernah dengar kalau kita punya sholat di masjid. Ini kalau kita itu beliau kita lihat segala macam kita di masjid dengan cara kita dapat pahala. Kemudian kita di sini semuanya semoga kita lihatkan diri kita untuk ingat haji. Kita mencari ilmu, kita nambah wawasan, pengetahuan, tentunya tentang keagamaan. Karena dengan demikian ini menjadikan bekal kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kenapa saya katakan di dunia? Karena kalau kita beramal, kita beribadah tanpa ilmu, kemana-mana. Mengapa bermanfaat untuk di akhirat? Semoga amalan-amalan semua dari di sini dan Allah tidak oleh Allah sebagai amal. Kemudian kita lihat kita semua di sini silaturahmi berkunjung dengan teman-teman kita, dengan tetangga, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kita saudara seiman. Dengan kita bersilaturahmi kepada Allah untuk kita bisa mengamalkan ibu jemaah Allah. Alhamdulillah saya agak terlambat itu. Tapi sudah selesai, semoga saya bisa menjadi ini adalah Allah. Kita saat ini sudah berada di bulan Februari, bulan Sabar. Kalau nasionalnya itu Februari, tapi kalau Islam bulan Sabar. Tetapi kalau kita
kita sudah masuk bulan Sa'ban, berarti doa panjang semua sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Ya kok bisa? Ya, biasanya saya dari rumah itu dengar panjangnya pasti berdoa. Jadi bulan Rajab sudah kita lewati, berarti dengan sudah melewati bulan Rajab. Bulan ini kita sudah berada di awal-awal bulan Sya'ban. Semoga saja yang ada di sini mendapatkan keberkahan dari bulan Sya'ban. Mengapa demikian? Karena bulan Sya'ban itu di dalamnya ada kemuliaan yang Allah berikan kepada kekasihnya dari Allah, yaitu baginda Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kita kenal itu bulan Rajab itu bulannya Allah. Bulan Sya'ban itu bulannya baginda Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ramadan itu bulannya umat Islam, umatnya baginda Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin pada kesempatan ini saya tidak membahas yang sesuai dengan ilmu. Nah, seperti ini saya sampaikan karena menurut saya ini sangat penting yang begitu nanti diketahui, karena ada keutamaan di dalam bulan Sya'ban. Daripada saya menyampaikan di bulan Ramadan dulu terus lagi, karena saya sampaikan bulan Sya'ban ini ada beberapa keutamaan. Jadi makanya pengajian kali ini saya agak dibuat tema apa ini? Ini ada suatu cerita. Ya. Mengapa dikatakan bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan yang bagi Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum saya bahas masalah Sya'ban ini, saya mengingatkan kepada ibu-ibu semuanya, yang merasa ada tentang puasa di bulan Ramadan. Ada tidak? Betul. Misalnya kalau ada itu tidak usah masuk, tapi kalau tidak, jadi saya ingatkan kalau bisa masih ada waktu bagaimana untuk naruh kita bulan Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu wajib. Kalau wajib, ya udah namanya harga Nabi itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada tawar-tawar, dia harus dilaksanakan. Kalau wajib ya harus dikodok ataupun dibayar. Jadi saya ingatkan kepada semuanya yang merasa masih ada hutang puasa, ya misalnya di itu banyak hidupnya pasti dalam satu bulan pasti ada hidupnya. Kecuali usia itu sudah berdiri. Ini jemaah Allah. Mengapa bulan Sya'ban ini dikatakan bulan yang berbeda dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada satu cerita, yaitu pada bulan Sya'ban itu pada tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15 yang biasa kita kenal dengan Nisfu Sya'ban. Nisfu itu adalah tengah-tengah, Sya'ban itu adalah bulan Sya'ban. Pada tanggal 13 Sya'ban itu waktu itu ketika Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam biasanya tetap dari malam tanggal 13
itu beliau itu dibangungi oleh malaikat Jibril. Qum ya Muhammad, bangunlah ya Muhammad. Apa kabar dan cerita yang disampaikan oleh Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Ya Muhammad, malam ini adalah malam yang sangat spesial. Dengan kabar seperti itu, baginda Nabi Muhammad SAW seperti biasa sholat malam. Beliau sholat yang namanya aja beliau seorang nabi. Beliau seorang pemimpin dunia, seluruh dunia, pemimpin seluruh umat manusia. Ya. Tentunya beliau dalam berdoa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta sesuatu, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya beliau berdoa bukan untuk dirinya sendiri. Beliau tidak berdoa untuk keluarganya, tapi beliau berdoa untuk umatnya. Begitu bahwa kita berdoa umatnya bagi Nabi Muhammad SAW. Apa doanya yang beliau pikirkan, yang beliau khawatirkan adalah apabila umatnya ada yang masuk neraka. Karena beliau malam 13 itu beliau pernah jaga Allah berdoa, ya Allah semoga umatku mendapat terbebas dari neraka. Kalau terbebas dari neraka berarti insya Allah masuk. Seperti biasa, beliau takdirnya menjelang subuh, beliau didatangi lagi oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, ya Rasulullah, doa panjenengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu, tapi masih sepertiga. Sebagai umatnya, sebagai pemimpin dunia, dia merasa memiliki tanggung jawab besar kepada kita semuanya. Yang dipikirkan kita sebagai umatnya yang terakhir, dia memikirkan bagaimana nasib umatku besok kalau dia kiamat. Karena dia selalu berdoa untuk berpikir, lalu umat itu masuk nanti berapa. Kalau zaman sekarang di Indonesia ini biasanya kalau pemimpin kita yang penting ngurusin keluarga dulu kita, keluarga yang bisa kaya tidak lah. Tapi bagi kita Rasulullah Muhammad SAW juga mengumpulkan kita. Dia dikabari oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, doa panjenengan yang dikabulkan hanya sepertiga dari umatnya yang masuk surga atau terhindar dari neraka. Beliau sedih, beliau nangis, ya. Ini yang umatku 2/3 itu bagaimana kalau masuk neraka? Ini merupakan sifat dari pemimpin umat yang memang bertanggung jawab dan memikirkan umat. Sampai kita itu dipikirkan. Berikutnya di malam yang ke-14, beliau juga melakukan hal yang sama. Beliau tengah malam sholat tahajud, ya. Beliau memohon kepada Allah agar ditanggapi yang beliau tertiga itu bisa terhindar dari neraka dan masuk surga. Seperti biasa sebelum subuh, ya,
Malaikat Jibril menyampaikan lagi kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyatakan, ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad, ya kekasih Allah, doa panjenengan sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masih 2/3. Beliau juga masih belum puas, masih memikirkan kita, masih memikirkan umatnya besok setelah kiamat kelak nanti. Beliau di malam ke-15 melakukan hal yang sama, berdoa. Jadi menurut saya itu panjenengan juga jangan apalah ya sampai bahasanya itu sampai pesimis. Jadi masuk ke hati orang itu. Setelah baginda Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa itu berulang kali, tidak langsung dikabulkan 100%. Artinya apa? Bahwa Nabi kekasih Allah pun beliau masih berusaha untuk tetap terus berdoa. Akhirnya di malam ke-15 beliau juga sama melakukan hal yang sama, yaitu apa? Beliau bermunajat kepada Allah, memohon agar yang sepertiga umatnya yang tadi yang belum masuk surga agar bisa masuk surga. Dan akhirnya ada kabar gembira dari malaikat Jibril, ya Rasulullah, doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, seluruh umatnya baginda Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak, insya Allah masuk surga. Amin Allahumma amin. Mungkin bahwa kita makanya kita juga berterima kasih. Naik pandeminya dipikirkan Nabi, di pandeminya juga mendoakan Nabi juga. Caranya bagaimana? Pandeminya bersolawat kepada beliau. Yeah. Salawatnya seperti apa? Bulannya sekali salawat. Kalau salawatnya malaikat Jibril kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salawatnya Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu seperti malaikat Jibril, ya, salawat itu sering dinamakan salawat Jibril. Itu tidak apa-apa. Salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad juga tidak apa-apa. Panjenengan membaca salawat Maryam juga tidak apa-apa. Panjenengan membaca salawat Bikir Muluk juga tidak apa-apa. Artinya apa? Panjenengan juga bersalawat, artinya mendoakan. Jadi baginda Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan begitu, ya Nabi Muhammad kamu masuk surga, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok didoakan? Tadi berkaca dengan peristiwa yang tadi, kita itu ikut didoakan oleh baginda Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar apa? Agar terhindar dari neraka dan masuk surga. Makanya panjenengan berterima kasih kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Dengan memperbanyak sholat. Makanya dikatakan bahwa apa? Bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulannya baginda Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bisa kita petik dari pelajaran itu apa, ibu-ibu?
Satu, tentunya kita juga berdoa. Artinya apa? Bahwa tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 Sya'ban itu merupakan keistimewaan kalau kita meneladani beliau. Ya, ideologi pulau panjenengan sami besok tanggal 13 Sya'ban ini nanti di kalender panjenengan dilihat yang tanggal hijriah itu. Nah, kalau bisa malam harinya memperbanyak sholat tahajud. Kemudian apa? Memperbanyak untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya kami dengan memperbanyak ibadah. Banyak sholat hajat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal 13, 14, 15 doanya terkabul. Artinya apa? Tanggal seperti itu adalah doa yang mustajab. Panjenengan di situ. Tanggal 13, 14, 15 kalau panjenengan punya hajat, panjenengan punya sesuatu mengumpul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjenengan bisa berdoa. Siapa tahu di malam itu doa panjenengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah telah terkabul itu nanti hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita apa? Kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa itu? Diusahakan bahwa pada bulan-bulan itu, atau bulan nisfu Sya'ban ataupun pertengahan Sya'ban itu keistimewaannya adalah bahwa amal ibadah kita itu dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Artinya catatan-catatan kita itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu di nisfu Sya'ban itu marilah saya mengajak diri saya sendiri dan ibu-ibu, mari memperbanyak amal ibadah. Jadi seandainya rapor kita mau dilaporkan itu terakhir itu catatannya baik semua amal ibadah. Panjenengan bisa misalnya siang harinya puasa, karena ada riwayat itu bahwa Rasulullah itu di bulan Sya'ban itu beliau memperbanyak puasa sunnah. Berikutnya panjenengan memperbanyak membaca Al-Quran. Panjenengan bisa membaca Al-Quran? Saya itu kalau saya dulu karena tinggalnya di Kauman, biasanya kalau pas nisfu Sya'ban itu biasanya di Kauman itu ada rutinan itu membaca surat Yasin 3 kali. Jadi semari misalnya malam 15 membaca surat Yasin ya, sebanyak 3 kali. Biasanya diniatkan untuk pohon ambung. Kemudian yang Yasin kedua itu diniatkan untuk terhindar dari godaan setan. Kemudian yang ketiga itu kita diberi rezeki. Ya, makanya panjenengan bisa pakai wasilah dengan membaca Al-Quran yang panjenengan baca itu. Minimal seandainya pun misalnya doa panjenengan tidak dikabulkan, panjenengan membaca Al-Quran itu merupakan amal ibadah dari panjenengan semuanya. Rasulullah berkata, afdhalul ibadati ummati qiraatul Quran. Ya. Afdal keutamaan dari ibadah umatku itu adalah membaca Al-Quran.
Ya membaca Al-Quran berarti apa? Oh dari juz 1 sampai juz 30. Gitu. Nah, Pak Haris saya tuh nggak bisa membaca Al-Quran bagaimana Pak jenengan hafalnya nopo Fatihah itu baca Fatihah tidak apa, betul? Saya kesulitan Fatihah. Nah, Fatihah nggak bisa ya dulu wis enteng-enteng. Baca baca dulu juga tidak apa. Artinya apa? Di malam itu panjenengan banyak memperbanyak apa? Amal. Berikutnya apa? Panjenengan memperbanyak sedekah jariah. Ini misalnya panjenengan punya lapangan, punya rezeki yang lebih, ya bisa bersedekah. Kalau di sini saya lihat di sini biasanya kalau pertengahan bulan Sya'ban ini susah itu biasanya pada itu doa gitu. Di sini digelar di utama. Biasanya kan warga-warga itu kan ngomong silahkan ditahan. Ada setiap daerah itu beda-beda. Artinya apa? Panjenengan tradisi itu dikasih ilmu, itu jadi amal ibadah. Panjenengan dekahan membawa makanan entah berupa ayam goreng ataupun hidangan ataupun nasi padang ataupun kerupuk ataupun aqua, panjenengan sedekahkan kepada sesama gitu, dalam bentuk tadi kita di situ kumpul-kumpul membaca Al-Quran, membaca Qul-hu, membaca Fatihah, Pak insya Allah menjadi apa? Menjadi amal ibadah. Nah, tadi kalau belum jadi diusahakan tanggal 13, 14, 15 khususnya tadi ya, tadi 13, 14, 15 panjenengan memperbanyak munajat kepada Allah. Oke. Nah, biasanya tanggal 15 itu tadi memperbanyak amal ibadah panjenengan semuanya. Oke. Nah, saya juga mengingatkan kepada diri saya sendiri diusahakan di tanggal 15 tadi. Mungkin di tempat lain ada caranya dengan apa? Itu mengadakan sholat tasbih. Biasanya tengah-tengah malam jam 12. Tapi biasanya kalau kita tasbih itu berarti mungkin. Nah, semoga artinya apa? Kadang ulama-ulama kita menolak acara sedemikian rupa, pada intinya mengajak jamaahnya, mengajak santrinya untuk beribadah, memperbanyak amal ibadah di malam Nisfu Sya'ban. Ini di malam satu amal ibadah kita pada saat Nisfu Sya'ban itu pasti akan kita sedang beramal sholat, kita sedang beribadah, kita sedang berzikir kepada Allah dengan menyebut kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Allah juga boleh. Membaca Allahu Akbar sebanyak-banyaknya juga boleh. Itu dalam rangka kita mengingat kepada Allah. Kita membaca Alhamdulillah juga boleh. Kita membaca Asmaul Husna, nama-nama baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga bagus. Apa itu Asmaul Husna? Kalau tidak hafal ya baca. Jadi apa? Dengan kita menyebut nama Allah, kita menjadi ingat kepada Allah. Ini yang dasar. Gitu. Nah, kita sampai nama dari Tuhan kita sampai lupa itu nanti bagaimana Allah ingat dengan kita. Jadi pada prinsipnya mumpung kita masih dikasih kesempatan umur itu, kita sedang dipertemukan bulan Sya'ban, menjelang bulan Ramadan. Untuk itu kita dalam rangka mempersiapkan diri. Ibaratnya kalau kita mau menuju medan lomba ataupun tempur, kita harus ada TC dulu. Ya, kita latihan dulu. Latihan berpikir kepada Allah, kita ingat kepada Allah, kita bersolawat, kita membaca Al-Quran, kita sholat aja, membawa dengan bisa bermunajat kepada Allah, berdoa kita apapun.
dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta doa yang sering dikatakan namanya doa satu juga, diberi kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Sebetulnya itu pada tanggal 15 Sya'ban tadi itu malaikat Jibril memberitahu kepada ketiga Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, beruntunglah umatku, beruntunglah umatku yang pada tanggal-tanggal itu satu selalu berzikir kepada Allah. Jadi itu malaikat yang di langit itu jumlah ada dua, satu tiga malaikat. Dan malaikat mengatakan, dan malaikat sendiri kepada Rasulullah, ya Rasulullah, beruntunglah umatmu yang pada malam itu melakukan zikir kepada Allah, berselawat kepada dia. Kemudian maka bermunajat, membaca Al-Quran, termasuk orang-orang yang berzikir. Artinya apa? Yang mendoakan itu tidak jauh-jauh. Yang mendoakan kita itu juga malaikat. Artinya apa? Kalau kita juga didoakan oleh malaikat, insya Allah itu orang doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita juga harus berterima kasih kepada malaikat. Dan biasanya malaikat yang di langit-langit itu dikatakan hanya kita kenal di pinggir, tidak kenal 10 malaikat. Di langit itu ada namanya malaikat muqarrabin. Kita juga jangan lupa untuk berdoa untuk malaikat juga. Makanya biasanya itu kalau pas berzikir ada satu kata itu kalau malaikat itu muqarrabin. Kita dari Fatihah itu berbeda dari Rasulullah SAW. Kita dari Fatihah untuk para aulia kita, kirim Fatihah untuk sahabat-sahabat kita, kirim Fatihah juga untuk penduduk kita, orang-orang yang sudah meninggal. Tapi kita juga jangan lupa, kita juga doa kita diakhiri oleh malaikat, namanya malaikat muqarrab. Dan itu kita jangan lupa untuk mendoakan. Mungkin itu saja ini. Semoga saja apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, artinya menjadi pengingat kita dan pengingat semuanya. Iman-iman kalau bulan Sya'ban itu kita lewatkan begitu saja. Karena apa? Banyak istilah yang lain. Banyak diberi sahabatnya tadi. Ya intinya mari kita hiasi, mari kita berbanyak amal ibadah kita di bulan Sya'ban. Monggo dengan misalnya apa bisa zikir aja tidak apa, bersolawat juga tidak apa, membaca Al-Quran monggo, sholat juga tidak apa, memperbanyak doa juga monggo. Yang punya uang lebih, rezeki lebih, monggo dengan sedekah. Apapun kalau beramal ibadah, ini keistimewaan ya tadi kalau kita meneladani dari baginda dari Rasulullah Muhammad SAW, panjenengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya panjenengan ibaratnya kalau baginda Nabi Rasulullah Muhammad SAW mendoakan umatnya. Nah, kalau panjenengan kira-kira bisa kalau dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjenengan mau doa apa?
Ya paling tidak panjenengan itu kan sebagai pemimpin. Artinya apa? Pemimpin di rumah tangga. Panjenengan memimpin putra putri panjenengan. Panjenengan juga memimpin kalau ada cucu dan memimpin cucu-cucu panjenengan. Nah, di saat itu mau panjenengan bisa berkata untuk siapa? Untuk anak cucu saya. Gitu. Nah, juga jangan lupa juga dengan bersalawat kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang harus saya sampaikan sebagai pendengar, semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada luar dunia, saya mohon maaf yang sebesar-sebesarnya, karena tidak lupa bahwa saya juga manusia biasa.